Kalau mencari orang sehat, dia harus kemari. Olahraga, pikiran, bisa berbicara dengan sesama. Maaf, nama saya Edi. Saya dari komunitas pariwisata, Pak. Saya bergerak di bidang Hotel Engineering Konsultan. Yang mana Hotel Engineering Konsultan ini tidak hanya berkecimpung di hotel atau di villa. Sekarang kami akan merambah keluar, Pak. Kami ikut peduli. Karena ini kami memiliki semua. Kaitannya kami dalam bidang pekerjaan, environment, planning, safety, dan lingkungan. Itu katakan yang kami sering tangani di hotel, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di hotel sendiri. Bagaimana keadaan di sana? Apakah kotor? Apakah kumuh? Bapak bisa lihat, Pak. Itu satu pelajaran bagi kami. Kami bekerja di hotel sudah menjelang umur sudah 28 tahun, Pak. Kami pelajari hal itu, Pak. Sekarang kami peduli lingkungan di luar. Kenapa kami peduli lingkungan di luar? Karena tamu-tamu kami yang datang dari mancanegara, jangankan kami bicara dari mancanegara, Pak, Indonesia saja. Kenapa mereka dulunya komplain? Saya tidak tahu, saya pelajari. Kita sesama di sini, Pak. Ternyata lingkungan kita masalah, Pak. Environment kita masalah, Pak. Kita tidak belajar apakah itu kebersihan. Maaf, Pak. Kalau kami di hotel sekarang ini, kalau ada orang membuang sampah di sana, kalau kami lihat, security lihat, dia melapor, dia akan mendapatkan satu teguran, Pak. Bagaimana kita di sini, Pak? Saya tidak mengerti. Pemerintah itu saya tidak mengerti arahnya kemana. Kalau di hotel, orang membuang sampah, Pak. Kalau orang yang melihat itu dia pungut, Pak. Dia tidak malu-malu karena dia peduli terhadap lingkungan dia sendiri di sana. Dari situlah kami belajar, Pak. Jangan kami belajar yang kumuh-kumuh. Jangan kami belajar yang kotor-kotor. Kalau mau ikut peduli. Maaf, Pak. Bali ini kita julukan, Bali itu bersih, Pak. Bersih dari segala hal. Dari lingkungan, dari pemerintahan yang kotor-kotor. Itu kami ikut peduli, Pak. Maafkan. Sekarang apalagi presiden. Bapak Presiden. Masalah korupsi, Pak. Dari tingkat atas sampai tingkat bawah dia basmi semua. Tidak pandang bulu. Apakah dia miliaran rupiah ataukah dia ratusan juta, dia habiskan, Pak. Jangan main-main, Pak. Kita rakyat-rakyat ini sekarang sudah dikasih kesempatan, Pak. Kita ada punya HP Android. Kita bisa mengadu. Kalau kita takut, kita bisa mengadu. Dengan layanan sekian, bahwa ini saya mendapat, ibaratnya kita mengurus izin, Pak. Saya ambil contoh di sana, Pak. Kita harus mengeluarkan biaya. Padahal itu sudah ada biaya tersendiri, Pak. Maaf saja, ini saya singgung keras masalah IMB, Pak. IMB itu dia untuk masalah pembangunan awal dia harus punya IMB, Pak. Memang sudah aturan pemerintah itu. Tetapi kalau di IMB itu membuat masalah dengan rakyat, harus uang ini, harus uang itu, harus uang segala macam.
Memang sudah ada patokan tolak ukurnya. IMB ini harus bayar sekian. Itu kita harus biayai. Tidak cuma-cuma Pak. Tapi kalau dia minta imbalan, maaf saja Pak. Itu langsung Bapak SMS saja. Tidak perlu Bapak ke kantornya. Bapak SMS saja. Itu akan diselusuri Pak. Maaf. Saya kebetulan bidang arsitek Pak. Saya sering berhubungan dengan Dinas EMB Pak. Apakah dia di Badung, apakah dia di Denpasar, apakah dia di Gianyar, apakah dia di Buleleng. Tidak main-main Pak. Saya sekarang sudah senang, lega hati saya. Kenapa lega? Saya concern di pekerjaan saya saja. Tidak concern di pekerjaan yang lain-lain yang menyangkut diri saya. Tidak ada begitu Pak. Memang permasalahan-permasalahan ini, kenapa Bapak Presiden menegur hal itu? Karena dia mendapat satu input dari rakyat Pak. Kenapa sekarang pemerintah di sini tidak mau peduli begitu? Apakah didiamkan begitu? Biar dia menjamur begitu untuk anak cucu kita? Tidak Pak. Saya salut dengan Bapak Presiden, dia berani mengeluarkan kata-kata itu. Saya juga salut dengan Bali Pak. Kenapa saya salut dengan Bali? Walaupun bukan saya orang Bali. Kenapa investor datang ke Bali? Apakah dia dari mancanegara? Apakah dia dari Indonesia? Itu kenapa? Pertanyaan besar bagi kita semua di sini. Rakyat Bali harus bersyukur. Harus bersyukur di sini. Jaga ketertiban, jaga keamanan, jaga sopan santun. Bukan hanya orang Bali saja. Orang yang datang ke Bali juga. Karena di sini penduduknya heterogen. Kasihan mereka orang-orang Bali yang di perkampungan. Kasihan mereka lihat. Walaupun mereka sudah tua, maaf, kami berapa hari ini selalu mensurvei dengan tamu kami apa dari Jepang, apa dari Belanda. Itu sengaja menuju pelosok Pak. Dia sangat prihatin dengan petani-petani Pak. Kalau petani di negeri dia kaya Pak. Kenapa petani di Indonesia miskin, kere, rumah aja tidak ada? Apa sebabnya? Itu jadi satu pelajaran bagi kita semua Pak. Terutama bagi pemerintah. Apa gunanya Fakultas Pertanian itu? Apa gunanya? Itu sudah berapa tahun itu didirikan? Apa gunanya dosen-dosen itu? Kenapa dia tidak mengumumkan mahasiswa-mahasiswa agar petani itu maju? Habis sekolah pertanian, dapat sarjana insinyur, dia kerja di kantor. Apa gunanya pendidikan itu? Banyak terjadi, nggak usah saya jauh-jauh saya bicara, di Bali aja Pak. Fakultas Pertanian itu dia untuk mendidik sebenarnya. Bukan untuk membiarkan pertanian itu miskin Pak. Kasihan mereka. Mereka memang sudah dapat bantuan mesin. Mesin apa namanya, bajak. Tetapi kalau saya tidak senang dengan mesin itu Pak. Kenapa sapi-sapi itu? Itu binatang, tetapi dia bisa membajak. Kenapa mesin dikasih? Kalau petani dikasih mesin, kalau baru-baru bagus. Kalau sudah lama mesin itu rusak, siapa membiayai? Apakah pemerintah harus kasih uang petani? Kasihan mereka sudah miskin, ditekan lagi. Janganlah begitu jadi manusia Pak. Kita belajar harus menghormati sesama.
menghargai alam ini bagaimana. Kalau alam ini kita sudah jaga baik, saya terus terang bilang, sampai tamu saya bilang, saya jadi malu Pak, malu sekali. Kenapa nggak usah Indonesia, Bali? Alam ini sudah bagus. Kenapa mau dirusak lagi? Saya tidak bisa bilang apa-apa dengan mereka. Nggak bisa bilang apa-apa. Itu bukan, saya terus bilang gini, maaf, itu bukan urusan saya. Itu urusan pemerintah. Kenapa pemerintah tidak mau peduli hal itu? Semua mau dibabat, hutan mau dibabat, tempat-tempat sakral mau dijamah juga. Itu adalah ulah investor, Pak. Kalau investor, pemerintah setempat pasti kalah. Uangnya dia itu sudah berlimpah-limpah, Pak. Saya pernah menghadapi seorang investor, Pak. Saya tidak sombong, saya tidak bangga. Dia mau beli lahan. Saya bilang, kalau Anda mau beli lahan, Anda pergi dulu ke kantor. Dia tanya sama saya, kantor mana, Pak? Kantor yang memberikan izin bangunan, izin lingkungan yang dimana boleh membangun. Bukan sembarangan, bukan seenak perutnya investor itu. Setelah saya ditanya di sana, bahwa lahan itu diperuntukkan untuk dilestarikan. Tidak boleh dibangun, Pak. Kalau sekarang ada orang-orang yang di dalam itu nakal, maaf Pak, kita tidak mau ambil pusing. Kita tidak mau main setengah-setengah. Kita laporkan saja Pak. Kasihan mereka. Terus akhirnya investor itu bilang sama saya, di mana saya harus beli lahan? Anda bawa peta. Saya bilang, Anda tanya di kantor perizinan untuk lahan akan dibangun. Baru Anda bisa. Setelah dia pelajari semua di Bali ini, ada lahan boleh dibangun, ada lahan tidak boleh dibangun, ada lahan suci. Itu yang saya maksud. Akhirnya dia baca peta itu baru dia mengerti. Bukan dia marah sama saya. Kalau kita tidak bisa beri penjelasan sama dia, maaf, dia rugi Pak. Saya ambil contoh tahun 2000. Ada investor beli lahan 16 hektar. Ternyata lahan tersebut dipakai penghijauan. Dia paksa terus. Saya bilang maaf, saya tidak dipaksa, tidak boleh dipaksa. Walaupun saya arsitek, tidak boleh. Memang saya mengiming-imingkan uang dari dia. Kalau dibilang saya itu maklar, diiming-imingkan uang, saya tidak mau. Pergilah dia ke kantor. Ternyata memang tidak bisa. Saya minta surat sama dia, distempel dengan kepala biro itu. Saya minta surat sebagai bukti. Saya tidak sekedar bicara aja Pak. Saya minta surat sebagai bukti bahwa lahan itu tidak diperuntukkan bangunan. Ternyata baru dia mengerti. Dia tidak mau cerita panjang lebar ke saya. Saya hanya bilang lahan tersebut tidak boleh dibangun. Itu saja yang saya bilang. Baru dia mengerti. Kalau sekarang terjadi hal-hal itu, maaf. Kenapa orang-orang luar itu dia selalu mengincar saya? Padahal saya tidak punya apa-apa. Memang sudah dari dulu kami bergerak di bidang hotel, kami selalu akses keluar Pak. Kami tidak main-main Pak. Kami tidak asal bicara-bicara. Kami akses keluar apa Jepang, Afrika, Amerika, New Zealand, Australia. Kami sedang akses keluar untuk mengaitkan kaitan lahan yang diperuntukkan. Itu aja kerjaan kami. Ya sampai sekarang
Walaupun saya sudah tua, Pak. Kenapa mereka selalu mengirim berita ke saya? Saya tidak mengerti. Saya tanya, kamu mau datang ke Bali mau apa? Saya tanya begitu. Lain itu saya tidak tanya. Mau apa? Apakah wisata? Apakah investor? Saya tanya begitu. Antara satu dia jawab, saya mau wisata. Oke, please call me. Dia datang ke saya antar jalan-jalan keliling Bali. Setelah itu dia memikirkan sesuatu. Apakah yang saya bisa kerjakan di Bali? Akhirnya ke sana arahnya. Bukan dia sekedar datang ke Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Dia memikirkan, dia mencari satu tempat kedua untuk rumah tinggalnya. Ternyata itu yang dia maksudkan. Baru saya mengerti. Kalau Anda ingin menginvestasi di sini, ada jalur-jalur yang perlu Anda artikan. Saya berikan peta sama dia. Di peta itu ada lahan dibangun, lahan untuk pemukiman masyarakat, lahan untuk investasi. Itu ada, Pak. Kita harus mengerti hal-hal itu. Kalau kita orang awam tidak mengerti, dia jual aja. Kalau di Bali sekarang saya pernah kasih tahu pemuka adat, Pak. Jangan sekali-kali jual lahan. Kalau dikontrak boleh. Apa dikontrak 30 tahun, apa kos dikontrak 50 tahun, itu boleh. Karena itu untuk anak cucu dia. Saya bilang begitu. Tetapi dengan syarat kalau dikontrak, dia membangun hotel, membangun villa, agar tenaga-tenaga kerja harus berdekatan dengan lingkungan itu. Jadinya, tenaga-tenaga kalau sudah bekerja di sana, dia aman, sejahtera, Pak. Jangan ambil kalau di wilayah Badung, jangan ambil dari Karangasem. Jangan ambil dari Buleleng datang kemari. Bikin sesak-sesak kota aja. Lebih baik kita didik wilayah orang kampung di sana. Maaf, Pak. Saya pernah bekerja di Lombok, Pak. Di satu hotel Holiday Inn. Waktu proyek itu, saya sengaja merekrut orang kampung, Pak. Apa dia pendidikan atau dia tidak? Di bidang teknik, Pak. Setelah itu semua saya memberikan dia masukan lamaran. Setelah itu kami membentuk satu pendidikan engineering. Walaupun dia tidak sekolah, Pak, karena dia mau bekerja. Akhirnya setelah hotel itu operation, tenaga-tenaga kerja itu yang kita rekrut. Jadi kampung yang saya olah itu, hotel, aman. Tidak ada kecemburuan sosial, Pak. Kalau tidak akan terjadi begitu, maaf, Pak. Bapak kan tahu di Lombok sendiri. Saya tidak mau menceritakan panjang lebar. Kecemburuan sosial itu lebih tinggi, Pak. Apakah dia terjadi benturan terhadap sesama? Apakah dia jadi pencopetan? Itu dua. Apakah kita mau begitu? Kasihan investor yang mengeluarkan uang itu. Akhirnya JM saya kebetulan dari Swiss, dia tanya sama saya, apakah kamu bodoh menerima orang-orang kampung ini? Saya bilang, saya bukan orang bodoh. Mungkin saya lebih pintar dari kamu. Saya sampai bilang gitu, saya tantang JM saya. Karena di bidang teknik saya bertanggung jawab. Bukan JM yang bertanggung jawab di bidang teknik. Kalau terjadi apa-apa, kamu mau bertanggung jawab di bidang sini. Terjadi troubleshooting. Apa JM mau bertanggung jawab? Tidak. Saya sampai bilang begitu. Kebetulan permasalahan ini saya sudah mendekati owner.
Jadi saya bisa berani bicara keras untuk demi kebaikan kita bersama. Ternyata hotel itu operasi, karyawan-karyawan kampung di sana saya rekrut. Aman-aman saja. Yang penting kita memberikan satu pengarahan dengan dia. Tetapi kalau saya lihat di Bali, hotel baru bangun, bangun. Apa bintang 5, bintang 4, bintang 3, berkerumunlah orang. Saya tidak tahu dari wilayah-wilayah mana. Saya tanya personalia, oh ini dari Karangsem, ini dari Tabanan, ini dari Denpasar, ini dari Badung. Terus saya bilang sama dia, itu personalia Pak, HRD Pak, Human Resource. Kalau satu hotel sudah punya human resource, dia harus punya pikiran yang jernih. Yang betul-betul mendidik seseorang itu bagaimana. Kenyataan beberapa di sini tidak ada sampai situ. Saya tidak mengerti human resource kerjanya apa. Apakah dia harus tidur dapat gaji besar. Kasihan saya lihat, akhirnya saya tegur. Coba Pak, khusus teknik aja, tidak usah HB, tidak usah front office, tidak usah housekeeping, khusus engineering saja. Coba buat surat di kepala kampung dengan radius 3 kilo. Radius dari hotel itu 3 kilo. Masa tidak mau ada orang bekerja di sana? Masa mau jadi pengangguran seumur hidup? Pasti aja ada. Umur sekian, pendidikan apa, periksa dia attitude, maksudnya periksa dia punya dari cara tulis saja mereka sudah tahu. Periksa, terima saya bilang. Jangan dilihat dari sekolahnya, jangan dilihat dari kepintarannya. Kalau orang sudah begitu, sudah sekolah tinggi, maaf saja. Mungkin orang bodoh itu bisa lebih pintar dari dia, Pak. Itu pengalaman saya, Pak. Pengalaman saya sering melihat, saya tanya personalia, hotel contohnya di Bali ini kan baru-baru mau bangun hotel, tapi belum selesai, Pak. Apakah dia sudah ada rekrutmen? Apa belum? Biasanya 90% hotel sudah mau jalan, berarti ada rekrutmen. Saya coba-coba tanya dengan HRD. Saya anggap saya buruh. Saya tanya, Pak, aman kerja sudah masuk, Pak? Sudah, Pak. Tenaga kerja dari mana, Pak? Maksudnya tenaga kerja teknik, bukan housekeeping, bukan front office. Karena saya di bidang teknik, Pak. Oh, ini lamaran dari Denpasar ini, dari Gianyar ini, dari Buleleng ini, dari Tabanan ini, macam-macam. Terus saya tegur personalia. Saya tidak katakan saya dari mana. Saya hanya bilang, Pak, apa tidak salah, Pak, kita merekrut karyawan ini radiusnya 5 kilo dari sini. Karena kaitannya transportasi dari mereka di sana jauh, Pak. Tetapi HRD-nya itu tidak pikir, tidak punya bayangan sampai apa yang dia harus kerjakan. Saya sampai mengajar, Pak. Sampai heran dia. Saya bilang kasihan mereka mau cari kerja. Tapi dilihat umur dulu. Bukan umurnya masih rendah harus terima, tidak. Karena ini menyangkut teknik. Karena teknik itu sensitif terhadap segala semuanya. Yang ada di hotel itu kebanyakan teknik, Pak. Investasi owner di hotel itu kebanyakan engineering, Pak. Bukan dia front office, bukan dia housekeeping, bukan dia kitchen. Ternyata investasi yang besar sekali adalah teknik. Kenapa teknik itu tidak mau dijaga? Kenapa orang teknik itu tidak mau dididik? Didiamkan begitu saja.
Apakah kalau sudah terjadi kebakaran, contohnya kebakaran, siapa yang bertanggung jawab di sana? Apakah polisi? Apakah Depnaker? Itu orang dalam yang bertanggung jawab di sana, Pak, karena dia memiliki. Makanya sekarang, Pak, pemerintah itu harus jeli, Pak. Jelinya itu kaitannya ke perizinan. Satu, perizinan itu saya tekankan sekali, Pak. Terutama kelistrikan, Pak. Kedua, gas. Kalau kelistrikan kaitannya ke kebakaran, Pak. Lain itu tidak ada. Kalau hidran, dia mengkonter kebakaran, Pak. Kenapa kelistrikan itu tidak dikontrol pemerintah? Ternyata itu ada undang-undang dari menteri, Pak. Kalau tidak salah sekitar 2 tahun atau 3 tahun ada pemeriksaan dari Depnaker. Hotel itu sudah menyiapkan dana untuk pemeriksaan itu, Pak. Tidak hanya mengambil keuntungan dari jual hotel. Hidran contohnya. Hotel punya hidran, gaya-gaya punya hidran, punya fire system, punya injektor, punya alarm. Hanya satu pajangan saja. Ternyata itu semua apa berfungsi atau tidak. Itu tugas tanggung jawab Depnaker. Karena Depnaker itu dari pemerintah. Kalau hotel bukan dari pemerintah. Pemerintah lain juga ikut campur masalah hal itu. Masalah listrik. Masa pemerintah tidak punya alat mendeteksi masalah listrik? Kenapa kami punya alat deteksi sendiri? Apa kerjanya pemerintah Depnaker itu? Saya banyak tanya, Pak. Bukannya saya bercerewet. Saya ingin tahu, kalau dibilang ilmu-ilmu. Saya bilang gitu. Itu sudah ada aturan menteri, harus dijalankan. Jangan hanya taruh di buku, dibuka, dibaca, tidak dilaksanakan. Saya sampai pernah bilang gitu di Depnaker. Bapak ada hak memeriksa sesuatu alat-alat yang kaitannya ke kebakaran. Kedua, alat-alat yang menyangkut mendeteksi kebakaran itu. Saya sampai mengajar mereka. Sampai dia bilang, kamu dari mana? Bapak dari mana, Pak? Maaf, saya dari orang hotel. Karena kesan saya, kenapa pekerjaan aparat ini tidak memakai prosedur menteri? Kenapa? Kasihan mereka, investasi sudah tinggi. Kalau owner dia tidak mau tahu, Pak. Owner hanya tahunya untung dapat uang masuk kantong. Dia tidak melihat apa yang fasilitas yang ada di sana. Tidak dia mau lihat, Pak. Itu dikatakan owner. Yang melihat itu adalah divisi yang bertanggung jawab. Maaf, Pak, saya bercerita balik ke belakang lagi. Saya ambil contoh Pasar Badung, Pak. Pasar Badung itu ada fire system, ada alarm, ada hidran, ada Siemens yang kalau ada brandwir datang, itu dicolok ke sana, dicolok di Siemens itu, dia bisa mengeluarkan air di sekitar sana, Pak. Kenapa itu tidak mau bekerja, Pak? Kenapa? Hidran dia ada, joki pump dia ada di Pasar Badung. Kalau alarm, fire alarm itu, dia mendeteksi awal di mana titik api, Pak. Saya tidak mengerti, Pak. Apakah via aparat polisi yang datang ke sana rame-rame, dia mengerti hal itu, Pak. Kalau
dia sudah mengetahui titik api, di sana dulu dia pelajari, tidak wirawiri kiri kanan. Itu yang saya perhatikan, Pak. Titik apinya itu datang dari mana? Alarm itu dia sudah menunjukkan posisi di sini terbakar. Itu sudah menunjukkan, itu satu teknologi, Pak. Mereka sudah menggunakan satu alat canggih, Pak. Bukan dari Indonesia, Pak. Kasihan saya lihat. Apa airnya terbakar? Ludes dari lantai 1 sampai lantai 3. Kita hanya melihat, melongo, begitu aja. Kedua, masalah di art center. Itu ada, Pak. Kalau konsultan sudah mendirikan bangunan yang megah itu, dia sudah punya satu konsep. Kalau dia tidak punya konsep, dia konsultan itu goblok, Pak. Goblok sama sekali. Suruh dia tidur di rumah. Bikin malu aja. Namanya jabatan konsultan. Tetapi dia tidak bisa bekerja. Apalagi konsultan pemerintahan. Kalau dia tidak mengerti gitu, mendingan suruh dia tidur di rumah. Daripada masyarakat ini memberikan gaji buta. Kasihan saya melihat. Pemerintah sudah membangun megah. Sudah membangun sistem yang baik. Ternyata permasalahan ada. Kenapa permasalahan itu kita tidak pelajari, Pak? Kasihan saya lihat, Pak. Hanya masyarakat aja diambil uangnya. Untuk membangun gedung besar-besar. Pemerintahan, Pak. Bagaimana itu, Pak, ceritanya? Kalau diceritakan ini tidak putus-putus, Pak. Kalau pemerintah sendiri tidak sadar siapa sebenarnya yang mengurus, siapa sebenarnya yang memeriksa. Sekarang di sini banyak hotel, Pak. Tidak main-main, Pak. Kalau dia dari Indonesia, dari utara sampai selatan, hotel, Bali lah yang memegang rekor hotel, Pak. Tidak main-main, Pak. Belum lagi villa-villa. Apakah villa itu dibisniskan? Apakah villa itu tidak dibisniskan? Kalau tamu yang tinggal di villa tidak peduli hal itu, Pak. Taunya hippie. Punya villa. Taunya makan tidur. Mungkin pajak dia tidak bayar di villa itu. Mungkin biaya-biaya ada villa yang dikomersilkan, ada yang tidak. Bagaimana pemerintah bisa merekod itu, Pak? Saya pernah punya tamu, tidak main-main, Pak. Dia itu orang kaya. Saya tanya, dia punya villa. Kamu di sini tinggal di Bali ini tugas dan tanggung jawab apa? Kaitan kebangunan Anda. Saya tanya begitu. Saya tidak malu-malu. Kenapa kamu sampai tanya begitu sama saya? Saya hanya tugas dan tanggung jawab di villa itu apa? Bayar pajak, ya. Dalam segi keselamatan apa? Saya bilang. Baru dia diam saja. Dia bilang segi keselamatan ini sudah bagus pemasangannya. Memang betul bagus. Tetapi harus ada jangka-jangka waktu kapan harus ada pemeriksaan. Itu yang saya maksud. Kadang-kadang tamu tidak mengerti hal itu. Kalau dia mengerti hal itu, berapapun biayanya dia bayar. Karena dia safety-nya dia jaga. Apakah gas, apakah listrik. Dia jaga itu, Pak. Tidak main-main, bukan seperti orang kita. Pokoknya listrik sudah menyerah, biar sudah. Kalau bangunan-bangunan itu harus disusuri, Pak. Karena apa? Maaf, Pak. Apakah kontraktor itu nakal? Kabel-kabel itu di pasaran sudah bebas. Sudah standar semuanya dibilang. Ternyata kabel-kabel itu memang harganya murah, Pak. Ada mahal, ada murah.
dia cari yang paling murah. Karena tamu itu tidak mengerti kabel. Yang penting rumahnya nyala. Kalau kabel-kabel listrik itu ada tingkat kejenuhan, Pak. Yang dikatakan kejenuhan itu kejenuhan isolasi, Pak. Kalau aliran listrik sudah masuk kabel, dia akan panas, Pak. Panas itu kita tidak lihat. Yang menahan tidak induksi itu isolasi, Pak. Memang orang awam tidak mengerti hal itu, Pak. Tetapi kami orang teknik, Pak. Kami mempelajari hal itu, Pak. Biar mereka semua mengerti. Kasihan kalau terjadi kebakaran terhadap listrik. Sedikit aja. Hangus rumah semua. Habis semua rumah. Ludes semua rumah. Bagaimana kerjanya orang ini? Yang kedua, itu masalah gas, Pak. Ini saya singgung keras Pertamina, Pak. Apakah Pertamina pusat, apakah Pertamina daerah? Saya singgung, Pak. Kenapa saya singgung? Maaf, Pak, sengaja saya beli gas 3 kilo, Pak. Kenapa sel dari tangki satu masalah, saya perhatikan. Kedua, pentil. Pentil itu untuk menghindari kebocoran dari gas. Ketiga, tangki yang kedaluarsa, Pak. Bapak pimpinan Pertamina, mohon dengar, Pak. Ini berulang kali saya bicara di sini, Pak. Saya tidak main-main. Sengaja saya beli gas di warung. Pindah-pindah. Ternyata keadaannya sama, Pak. Apa kerja Pertamina itu? Hanya mengaruh uang rakyat saja. Apakah Presiden harus turun tangan lagi? Kasihan mereka, rakyat-rakyat yang tidak mengerti. Tahu beli gas, sampai di rumah gasnya bocor. Diperiksa, pentilnya rusak. Tidak ada segel. Bagaimana itu, Pak? Pulang pergi warung. Saya pernah sekali, saya suruh anak saya pergi beli gas. Ternyata gasnya bocor. Saya tanya, apakah segelnya masih ada? Tidak ada. Ya, kasih kembali lagi. Minta pentil lagi satu. Saya bilang gitu. Sekarang Pertamina mau yang mengisi gas itu Pertamina, Pak. Bukan orang sembarangan. Siapa yang mengkontrol itu? Siapa yang memberikan satu security pengontrolan gas itu? Apakah Bapak polisi? Kasihan mereka, tolong selusuri yang menyalurkan gas itu, Pak. Kasihan mereka kalau terjadi kebakaran. Kemana mereka mau mencari uang untuk membangunkan gubuk mereka? Kalau kebakaran sudah bunyi letusan, itu berarti gas, Pak. Bukan listrik. Orang hanya bilang semua listrik. Ternyata gas. Sekarang, apakah pemerintah sudah buat undang-undang aturan gas? Saya belum baca di sana, Pak. Di hotel-hotel, itu gas itu utama, Pak, untuk masak. Apakah dia gunakan skiteng? Apakah dia gunakan tabung kecil? Yang dikatakan skiteng itu yang kapasitas 1,5 kilo. 1,5 ton. Kalau itu masalah, bagaimana terjadi letusan itu, Pak? Seperti bom, Pak. Tidak main-main. Padahal hanya tangki aja. Sekarang bagaimana caranya pengontrolan dari pemerintah? Itu yang kami tanyakan, Pak. Apakah itu ada undang-undang dari menteri atau tidak? Bagaimana hotel di sini sudah jalan sampai 5 tahun pakai skiteng, tidak ada kontrol. Karena di skiteng itu ada sel-sel, ada tingkat kejenuhan dari pipa itu, korosi namanya. Kalau dia tidak dikontrol, maaf, Pak. Saya harus berbicara apa di sini, Pak?
Kami kesian dengan investor sudah mengeluarkan biaya triliunan miliaran rupiah. Kasihan mereka. Apakah mereka mau menangis? Apakah mereka tunggu asuransi itu datang? Sedangkan mereka punya pekerjaan hanya untuk hotel. Kasihan mereka. Pemerintah harus jeli, harus memahami hal ini. Pemerintah dapat uang dari hasil pariwisata. Kalau di dalam bidang pariwisata terjadi masalah-masalah demikian, bagaimana kita punya tamu-tamu gini? Apakah dia tidak worry di sini? Apakah dia tidak memikirkan satu yang negatif di sini? Tamu datang kemari dia tenang hidupnya, happy, tidak memikirkan satu masalah. Karena dia punya uang. Kalau dia memikirkan masalah, oh di sini nanti terjadi kecelakaan, oh di sini jadi kebakaran. Apakah dia harus pikir ke sana dia, Pak? Kita ini tempat pariwisata, Pak. Tempat senang-senang, tempat enjoy, tempat happy. Kalau dari mancanegara datang kemari dia happy, dia tidak ada bermasalah. Dia tidak tanggung-tanggung mengeluarkan uangnya, Pak. Investasi namanya itu. Dia tidak tanggung-tanggung, Pak. Saya pernah bicara sama orang Jepang saya. Pulau apa itu Lembongan. Lembongan. Itu dia mau beli. Saya bilang, kamu gila, kamu mau beli pulau itu. Atau tukar sama saya punya pulau di sana. Apakah pemerintah mau izinkan hal itu? Dia mau beli, Pak. Karena dia lihat Lembongan itu indah, walaupun belum ditata, indah dia lihat. Dia sampai setiap datang kemari dia pergi Lembongan, tidak di Nusa Penida. Bagaimana itu arahnya, Pak? Kalau pemerintah itu tidak jeli permasalahan-permasalahan safety, saya tidak mengerti. Sampai kapankah pemerintah ini harus tanggap hal itu? Apakah harus ada orang-orang ahli di dalam bidang itu di pemerintahan? Indonesia ini tidak ada orang kekurangan ahli, Pak. Sampai profesor ada. Bidang apa saja ada. Kenapa orang-orang yang dari Indonesia sekolah di luar negeri, bekerja di luar negeri, sampai di sini di Indonesia tidak mau diterima karena paspornya luar negeri? Kenapa tidak mau dinego lagi? Apakah buntut-buntutnya dari gaji mereka kurang atau bagaimana? Biasanya orang-orang buntutnya pikir uang, gaji, bukan pikir permasalahan-permasalahan bagaimana kita ke depan, Pak. Banyak orang Indonesia di luar begitu, Pak. Saya pernah ajak bicara. Saya kalau di Indonesia gajinya sekian. Kecil katanya. Dia di sana gajinya berapa kali lipat. Besar katanya. Saya balik tanya sama dia, kenapa Anda tidak mau mengembangkan negara Anda? Hanya itu aja pertanyaan saya. Hanya dia bilang gaji saya kecil. Memang kecil. Tetapi Anda bangga bahwa Anda bisa memberikan satu masukan apa-apa ilmunya Anda. Saya sampai tantang begitu dia. Saya bilang, saya orang hotel, Pak. Saya pendidikan saya rendah, Pak. Saya orang hotel. Karena saya belajar itu dari mereka yang saya belajar, Pak. Ternyata ilmu yang dari mereka saya aplikasikan, ternyata betul, Pak. Sekarang bagaimana masyarakat kita yang belajar di luar negeri? Kenapa dia tidak mau kembali? Kenapa? Itu jadi tanda tanya. Kenapa mahasiswa-mahasiswa yang dari Udayana
sekolah empatnya di luar negeri, tidak mau orang Balinya sendiri, tidak mau merintis pulaunya sendiri. Itu kenapa? Apakah mereka pikir uang apa? Apakah ilmu dia tidak bisa kembangkan apa? Kalau dia bisa kembangkan masalah itu, syukur, alhamdulillah. Dia menjadi orang besar di sini, Pak. Tidak main-main, Pak. Dia datang kemari bukan hanya sekedar bicara omong kosong, bunyinya tong indah bunyinya. Tidak, Pak. Kasihan mereka mahasiswa-mahasiswa itu. Berilah mereka spirit, berilah mereka dorongan agar mereka itu tegar di dalam ilmunya. Jangan jadi orang teknik, memble. Jangan menjadi orang teknik seperti orang bodoh aja. Dia di sini ada fakultas teknik, Pak. Apakah dia arsitek, listrik, mesin? Ada, Pak. Kalau saya bicara dengan ITS, jauh itu, Pak. Maaf, saya dari ITS, Pak. Kenapa saya berani berbicara di sini, Pak? Itu kenyataan yang ada di lapangan, Pak. Kemana sarjana-sarjana teknik kita? Apakah dia tidak, perusahaan-perusahaan besar tidak merekrut dia? Setelah merekrut dia, apakah gajinya kecil? Umpamanya S1 contohnya. Apakah dia malu bekerja di hotel itu sebagai kuli? Itu contohnya satu hal, Pak. Kenapa dia tidak mau mengembangkan sini? Kenapa orang dari luar daerah yang harus bekerja di sini, terutama menjadi chief engineer? Chief engineer itu kepala bagian teknik, Pak. Saya awal mulanya chief engineer, Pak. Saya bekerja di Bali sudah, di Lombok sudah, di Kupang sudah. Di situ saya sudah hotel. Khusus hotel, Pak, karena bidang saya di hotel. Kenapa orang-orang di Bali ini yang sarjana-sarjana itu tidak mengembangkan daerahnya sendiri? Memang salah satu faktor memang ekonomi, Pak. Tetapi kalau ekonomi itu bisa dicerna sedemikian mungkin, sedemikian rupa, dia akan menjadikan uang, Pak. Saya ambil contoh, tidak usah jauh-jauh, Pak. Saya sudah tua, Pak. Kenapa orang-orang luar bisa tahu saya? Saya tidak mengerti, dia tahu dari mana. Dia email sama saya, tolong belikan tanah begini. Saya bilang, hai, what's your name? Oh, saya ini, dari sini. Kamu di mana sekarang? Di negaranya. Hanya dia mau cari tanah di sini aja, dia cari saya. Padahal pekerjaan saya bukan itu. Saya engineer hotel. Karena saya berbicara begitu, mereka tangkap terus sama saya. Kalau engineer itu dengan orang asing ya, itu ahli teknik, Pak. Chief engineer itu ahli teknik, Pak. Kalau dengan orang Indonesia, itu dia hanya memble aja. Kalau dengan orang asing, jabatannya dia chief engineer, apalagi konsultan engineer, dia sudah mengerti apa yang kita maksudkan. Kalau dengan orang Indonesia, dia anggap angin lalu saja. Kenapa saya cari Grab sana? Karena itu menjadi satu keuntungan saya. Saya punya grup, saya tidak kerja sendiri. Disuruh cari tanah, saya cari teman. Bukan saya jalan kaki ke sana, naik mobil ke sana, lihat lahan sana. Tidak. Saya cari teman yang khusus mempunyai lahan tersebut. Hanya itu aja kerja saya. Sampai sekarang, Pak. Saya tidak mengerti kemana harus tujuan kita melangkah. Kaitannya ke ilmu aja. Ilmu itu sebenarnya banyak macam, Pak. Tergantung dari kita mengaplikasikan itu.
Orang mencari hotel, contohnya ilmu ini, orang mencari tanah, tamu saya mencari tanah. Saya panggil lahan di mana? Di Jimbaran. Saya panggil teman dari Jimbaran. Kamu punya lahan tidak? 2 hektar tidak? Punya. Saya lihat data-datanya dulu. Kalau data-data ini lengkap, saya kirim email ke tamu saya. Oke, how many price? Dia bilang gitu sama saya. Nanti Anda, ini price-nya sekian, Anda bicara dengan pemiliknya. Apakah Anda dapat diskon atau tidak? Akhirnya datang kemari dia dengan pesawat. Saya antar ke lokasinya. Memang saya sudah lihat lokasinya. Akhirnya deal di notaris. Setelah deal di notaris, saya diam aja. Saya tidak minta dia komisi, tidak. Kenapa dia memberikan uang sama saya, pemilik tanah ini? Itu sistem kerja saya. Tidak usah ikut banting tulang segala macam. Sampai sekarang itu. Kalau ada orang mau membangun buat gambar hotel, dia telepon saya dulu melalui email. I want the runway in the hotel. Oke. Kasih konsep saya. Dia kasih konsep, saya buat gambar. Saya punya tim. Saya tidak kerja sendiri. Saya mengerahkan tim saya itu. Setelah gambar hotel jadi, Anda sebelum buat gambar hotel, kalau Anda percaya saya, 15% baik. Saya bilang gitu, 15% bayar saya. Saya tidak jadi orang sosial, saya bilang gitu. Bayar dia, saya buat gambar sudah jadi, oke, urus EMB, Anda harus bayar EMB, bayar dia, kami yang urus. Sebenarnya kita jadi orang teknik itu gampang-gampang aja Pak, jangan kita membuat susah diri, stres jadinya, apalagi sudah pensiun, kita stres jadinya Pak. Tidak ada kerjaan. Apa yang kita mau cari uang? Makan aja susah. Justru orang-orang pensiun ini yang berkembang, Pak. Karena dia sudah mempelajari pahit getirnya ilmu ini, Pak. Itu, Pak. Akhirnya kerjaan saya sekarang, ya begitu-begitu saja. Santai, rileks. Tidak dikejar-kejar orang, tidak. Kalau kerjaan saya belum selesai, saya kasih tahu bahwa ini ada masalah, permasalahan kendalanya begini. Saya kasih tahu mereka, mereka itu mengerti. Jangan kita main sembunyi-sembunyi kucing aja. Kalau orang teknik itu, kalau saya bilang, itu banyak kerjaan Pak. Pokoknya dia sudah punya pikiran ke teknik. Itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan peluang kerja yang dia terima. Nantinya Pak, apa sudah pensiun, dia ada peluang kerja Pak. Saya ambil contoh dengan diri saya sendiri Pak. Sama adik-adik saya. Sama, hanya beda 3 tahun, 4 tahun. Dia bidang akunting Pak. Pintar orangnya Pak. Pensiun dia pikir, kemana saya harus cari uang? Saya bilang, kamu makan gaji kamu aja. Saya bilang gitu, makan Pak. Sekarang baru pensiun, baru dia mikir. Saya hanya mengandalkan uang pensiun sekian Pak. Kamu harus belajar. Kamu harus ikut prinsip saya. Walaupun Anda akunting, apakah Anda jadi konsultan pajak? Kamu harus ke sana arahnya. Jangan terpaku di rumah, makan, tidur, enjoy sama keluarga. Anda berkembang pikirannya. Dia harus berkembang Pak. Tidak tahu muda, tidak tahu tua Pak. Kalau dia makin tua,
Dia pola pikirnya berbeda, Pak. Slow, Pak. Tidak gerabak-gerubuk seperti orang muda. Tidak. Kalau orang tua itu, dia berpikir pelan, slow. Tetapi pasti. Jangan seperti orang muda, tusuk kiri, tusuk kanan, akhirnya masalah. Saya ambil contoh, saya punya teman engineer, Pak. Sama lifting sama saya. Tetapi dia tidak ikut gabung ke konsultan ini, Pak. Dia ibaratnya buka bengkel. Maju bengkelnya itu karena tidak ada saingan. Ternyata setelah ada saingan, omsetnya dia menurun. Saya balik tanya sama dia, kamu di engineer hotel itu diajar apa saja? Ilmu apa saja yang Anda dapat? Apakah ilmu mesin? Apakah ilmu bangunan? Apakah ilmu listrik? Semua dia dapat. Kemana Anda arahkan ilmu itu? Apakah dipeti eskan? Ataukah bagaimana? Biar Anda bukan pendidikan dari sarjana teknik listrik, Anda pasti bisa, Pak. Karena 15 tahun dia sudah menekuni masalah listrik, Pak. Saya teknik bangunan. Kenapa saya tahu teknik listrik? Saya pelajari. Saya sering pakai internet. Saya sekolah di sana. Apalagi sekarang ada Android. Gampang kita belajar dari Android. Kita bukan hanya sekedar chatting aja. Kita belajar dari Android, Pak. Teknologi kita belajar dari teknologi. Walaupun saya tidak punya laptop, Pak. Saya belajar dari Android itu. Kalau listrik kejadian begini apa masalahnya? Itu ada semua dijelaskan di sana. Tetapi kita semua tidak mengarah ke sana pembicaranya itu. Tidak mau tahu, yang penting saya punya HP. Masalah kedokteran yang ada di sini. Di Android itu ada, Pak. Ada semua, dari kedokteran belajar dari sana, Pak. Dia tidak belajar dari kuliahnya saja. Dia belajar dari online itu. Kalau Bapak belajar dari online, Bapak berarti ada nilai plus, Pak. Plus ilmu. Bukan ilmu chatting. Masalah perempuan. Masalah kalau begini-begini. Segala macam saya tidak tahu, Pak. Kalau Anda mempelajari ilmu melalui Android itu, berarti ada nilai plus ilmu Anda, Pak. Saya belajar dari Android, Pak. Waktu saya belajar di sini belum ada Android, Pak. Saya dikasih HP itu dari Holland, Pak. Kamu belajar ini aja. Tidak usah bawa laptop, petenteng kemari. Tidak usah. Belajar dari sini saja. Apa yang Anda mau cari, klik situ aja. Terima sudah. Apa Anda mau bawa laptop, gaya-gaya kiri kanan, tempat duduk biasa-biasa, Anda pakai laptop biar dilihat orang gitu maksudnya. Anda pakai HP aja udah cukup, Pak. HP Android namanya, Pak, ya. Bukan HP lain. Bukan HP jadul. HP Android. Teknologi ini yang Anda harus pakai sekarang, Pak. Sistem online itu, Pak. Kalau di masa depan anak-anak kita tidak diajar begitu, dia akan bodoh, Pak. Ingatan anak-anak itu lebih cerdas daripada kita orang dewasa. Apalagi yang sudah bisa baca di HP. Nggak usah jauh-jauh seperti cucu saya aja. Masa dia SMS bisa? Masa dia mau belajar bahasa Inggris bisa? Dari Android. Saya tanya, kamu belajar di mana? Saya tidak pernah dia lihat dia belajar. Cucu saya. Saya sampai marah-marahin dia. Saya pikir salah juga saya marah dia. Ternyata dia belajar dari HP. Diam-diam dia duduk. Apa tidak tahu dia buat.
Masalah binatang-binatang dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris dia tahu. Kamu belajar di mana? Saya bilang, saya belajar di sini. Pintar juga kamu. Itu salah satunya, Pak. Sekarang kebanyakan saya perhatikan orang jual itu Android, Pak. Tidak mau yang jadul-jadul. Itu sudah kuno. Sudah tidak dipakai lagi. Pakai Android aja. Ternyata Android itu salah digunakan, Pak. Kuncinya hanya di situ. Sekarang jangan sekali-kali masyarakat Indonesia menyalahkan Android online. Apalagi masalah korupsi. Apa kalau korupsi daerah, pemerintahan, daerah, pokoknya pemerintahan, kenapa dia harus pakai online? Kenapa? Dengar itu pidato presiden. Apa yang dia bilang? Presiden itu yang tertinggi dari kita semua. Dari masyarakat itulah presiden. Dia sudah memerintahkan. Tapi kalau kita tidak menggunakan hal itu, maaf saja, generasi-generasi kita akan bodoh. Bodoh setengah mati, Pak. Tidak mau berkembang pikirannya itu sampai sejauh mana. Kasihan mereka. Android itu teknologi. Indonesia belum bisa membuat, Pak. Kita hanya sifatnya membeli. Tapi membeli kita harus mempelajari apa maksudnya, apa maknanya. Kita jangan jadi rakyat, jadi pembeli. Jangan. Kita harus jadi rakyat bos, Pak. Apa Bali, Indonesia terutama. Kita harus jadi bos di negara kita sendiri. Kenapa kita menjadi pengemis di negara kita sendiri? Jangan, Pak. Kita harus berani melangkah ke depan agar Indonesia ini jaya, Pak. Karena Indonesia sudah merdeka. Syukur kita diberikan satu kemerdekaan. Tetapi kita kalau syukurin itu kita tidak mempelajari, kita tidak cerna, kita akan terpuruk di kemudian hari. Begitu, Pak, dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Om Santi 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 Om.